Ya, halo semuanya, kembali lagi di video saya yang lainnya. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir untuk ujian akhir semester saya untuk mata kuliah logika dan algoritma. Soalnya itu ini ada dua soal, tapi di video ini saya akan mengerjakan untuk program hitung nilai akhir. Dan satu lagi programnya itu yang ini, antara ini dua. Langsung saja saya buka. Text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Saya buat nama filenya adalah nilai akhir CPP, mahasiswa dari CPP. Oke, pertama saya jabarkan dulu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, menanyakan berapa jumlah mahasiswa. Yang kedua, input datanya, itu ada nama, nilai tugas, UTS, dan UAS. Setelahnya dikeluarkan data-data ini yang dimasukkan tadi seperti menyerupai tabel. Oke, saya tulis saja di sini. Input banyak mahasiswa, lalu input data mahasiswa dari nama, tugas, UTS, dan UAS, lalu output data mahasiswa. Oke, pertama pasti ikut airstream. Setelahnya kita buat multimain. Pertama kita buat variabel mahasiswanya dulu, berupa string untuk nama s. Oke, tapi sebelumnya kita tanya dulu sifat masukkan banyak mahasiswa. Oke, lalu setelahnya kita buat variabel tipe int jumlah mahasiswa sama dengan 0 sebagai nilai default, lalu stdcin untuk memasukkan nilainya ke variabel jumlah mahasiswa tersebut. Oke, kemudian saya buat variabel yang sesuai. Untuk nama itu string, tugas integer, UTS, UAS juga integer. Saya bisa saja melakukan seperti ini, std string nama mahasiswa, array bertipe array, berstruktur array dengan besar mahasiswa. Dan itu juga untuk yang tugas. Saya akan menggunakan struct yang merupakan fitur dari bahasa C ataupun C++. Struct ini berfungsi untuk membuat tipe data baru yang dapat kita isikan propertinya dengan variabel-variabel seperti integer, string, dan sebagainya. Saya masukkan saja di string nama, int, tugas, UTS, lalu UAS. Di sini juga harus diakhiri titik koma. Setelahnya saya bisa langsung saja membuat seperti ini, nama struct tadi mahasiswa, lalu mahasiswa dengan besar jumlah mahasiswa. Nah, ini sudah dibuat variabel dengan tipe mahasiswa dan dengan nama mahasiswa dengan besar arraynya jumlah mahasiswa yang diinputkan tadi. Oke, setelah itu kita harus menginputkan datanya tadi di inline untuk memberikan baris baru atau buat for loop integer i lebih kecil dari jumlah mahasiswa i plus. Oke, lalu kita mulai dari yang pertama, masukkan data mahasiswa ke lalu kita cetak i tambah 1, lalu inline untuk memberikan baris baru, lalu short lagi nama mahasiswa, koma, lalu kita cin ke variabel mahasiswa dengan indeks i, lalu properti yang kita ambil adalah nama. Nah, cara mengaksesnya itu menggunakan titik seperti ini, lalu diikuti dengan properti yang ingin diambil. Saya di sini ingin mengambil nama,
Aduh, kameranya merek rupanya. Nah, misalnya saya ingin mengambil nama, maka yang saya buat adalah mahasiswa dengan indeks I, lalu titik, lalu nama. Kalau ingin mengambil UTS, maka UTS, lalu UAS, lalu UAS. Nama saya ambilnya nama, lalu shout lagi nilai tugas. Jadi cek lagi ke mahasiswa dengan indeks I, nama propertinya tugas. Oke, saya copy saja yang ini untuk TS, lalu yang ini UAS. Oke. Setelahnya bisa kita cetak out di inline, memberikan baris bar kembali. Jadi out nilai, apa pesannya, daftar nilai, jadi inline, jadi out mata kuliah algoritma dan pemrograman di inline. Nah ini lalu kita beri baris pembatas seperti ini. Nah ini bisa saja seperti ini, cuman tapi di C++ ada library untuk membuat cetak string berulang seperti ini. Itu menggunakan, kita harus import dulu library namanya iomanip, mungkin iomanipulation. Nah, kita bisa pakai fungsi std untuk memberikan teksnya rata kiri, lalu std set fill untuk menggunakan garis dan garis, lalu lebarnya std set w, lebarnya berapa mungkin sesuai dengan ini. Nah di sini ada 38 baris. Nah setelah itu, setelah dicetak, kita mengeluarkan cout nomor. Sebelum saya cek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Bentar, saya build dulu programnya. Successful. Saya bawa ke sini saja PowerShell-nya / nilai akhir. Nah ini dia tadi, ini adalah set file yang tadi. Cuma kenapa ini nggak keluar, mungkin karena saya kurang memberikan string di sini. Ini basis 0 itu cuma karakter kosong. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Ya, saya juga kurang tahu kenapa ini harus berikan ini, cuman ini fungsi bawaan dari C++ tersebut. Ya, dan untuk membuat tabelnya sebelumnya saya sudah pernah membuat kode programnya, jadi akan saya kopikan saja langsung ke dalam file yang tadi. Nah ini dia baris programnya. Kalau saya coba build kembali dan saya run, nah ini dia. Ini terjadi karena saya belum mengembalikan set fill tadi menjadi string kosong atau spasi seperti itu. Jadi ini
set fill tetap seperti yang ini tadi. Makanya sebelum ini saya harus merubahnya std out std set fill kosong. Nah, sudah. Nah, ini sebentar saya perbaiki. Nah, ini ya sudah saya perbaiki. Ini cuma salah peletakan tadi. Seharusnya saya mulai dari atas di sini, karena yang perlu dicetak seperti itu hanya bagian yang atas ini. Setelahnya tidak perlu lagi seperti yang ini. Nah, setelahnya saya hanya perlu untuk mengetikkan yang ini. Oke, saya buat pembatas seperti yang ini, std out std set fill garis sama dengan std set way, mungkin ya 55, lalu string kosong seperti ini, lalu std line. Kita cek lagi. Ini belum di inline ternyata yang tadi. Std inline. Oke. Nah, seperti ini. Oh, tapi ketinggiannya masih kurang, jadi 75. Oke, 75 saya rasa sudah cukup. Setelahnya kita akan looping untuk mengeluarkan data mahasiswanya. Kita sebelumnya saya std set fill kita kembalikan dulu. Std set fill string kosong, lalu masukkan string kosong kembali. Nah, sudah. Oke, dimulai dari nama, for looping lagi, in i lebih kecil dari jumlah mahasiswa i++, lalu shout std shout ambil dari variabel mahasiswa tadi dan indeks i, lalu propertinya nama. Sebelumnya untuk memberikan jarak ini saya harus menggunakan fungsi left, lalu std set w untuk memberikan jarak sebanyak 5 sesuai yang ini. Mungkin setelah memberikan jarak ini seperti kita memasukkan string ke jarak 5 ini, jadi string yang setelah ini akan diberikan jarak sebanyak 5 karakter. Oke, kita cek 1. Nah, kalau kita coba cetak shout std left std set w 25 mahasiswa dengan indeks i dengan nama propertinya tugas, namanya asal dulu aja. Nah, ini karakter sebanyak 5 nih, 1 2 3 4 5, berarti ini kurang, seharusnya 10. Saya print saja sekalian seperti yang di atas, ini UTS, lalu yang ini UAS. Kita ambil kembali full 1. Nah, ini nomornya tidak keluar. Oh iya, seharusnya tidak masuk nama tapi i tambah 1. Nah, sudah. Terus lagi, nah ini berarti kebanyakan kalau 25 tinggal 10 seperti ya.
sebelumnya saya akan melakukan tes pada nilai karena ini mungkin akan lama untuk pengundian nilainya apa yang sesuai, dan ya, nanti akan saya potong. Ini sudah didapat. Jadi untuk yang I diberikan jarak 10, untuk nama memberikan jarak 15, tugas 10, TS 8, dan UAS ini belum tahu. Coba variabel akhir itu didapat dari prosesan kalau ini antara 100 sampai 80 dia A, 79 dia B, dan seterusnya. Jadi saya buat saja langsung. Saya membuat variabel temporary di sini, tipenya char grade dengan string kosong saja terlebih dahulu. Mungkin. Nah, setelahnya saya buat if. Oh ya, nilai akhirnya coba jangan in nilai akhir sama dengan 0. Nah, nilai akhir ini didapat dari kalkulasi pemeriksaan tugas. Nanti tugas sekali 0,5, tugas sekali tambah UTS sekali 0,2, lalu UAS sekali 0,3. Nilai akhir sama dengan pada kurung siswa dengan indeks I properti tugas kali 0,5 tambah siswa dengan indeks I properti TS dikali 0,2 tambah kembali variabel I lalu UAS kali 0,3. Lalu kita buat if nilai akhir lebih besar dari 80. Nah, ini lebih kecil sama dengan 100 dan nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka grade sama dengan A. Lalu else if dia lain jika nilai akhir kecil dari 80 dan nilai akhir lebih besar sama dengan 70. Oke, maka grade-nya kita buat menjadi B. Else if lagi nilai akhir lebih kecil dari 70 dan nilai akhir lebih besar sama dengan 59. Maka grade-nya kita buat menjadi C. Lalu else if nilai akhir lebih kecil dari 59 dan nilai akhir lebih besar sama dengan 50, maka grade-nya kita atur menjadi D. Lalu untuk yang akhirnya kita atur grade menjadi E. Nah, sudah, lalu bisa kita keluarkan di sini. Std out, std left, ini left untuk membuat rata kiri. Std set w 10, mungkin nanti saya potong kembali. Teman-teman adalah akhir lalu grade akhir lalu grade. Itu kita inline. Maaf tadi webcamnya terputus semuanya. Ini akhir jadi nilai akhir seharusnya. Oke, kita coba debug. Successful. Sekian dulu, lalu kita jalankan kembali. Siswanya 1, namanya asal dulu. Nah, ini nama grade-nya mungkin sedikit terlalu jauh, saya buat jadi 8 saja. Ya, coba cek menggunakan kalkulator.
coba login dulu. 32 dikali dibagi 1. 32 dikali 0,5 sama dengan 16 tambah 23 dikali 0,2 tadi. Kalau UTS salah ini. 32 dikali 0,5 16 tambah 23 dikali 0, pokoknya ini 16. 23 itu 11,5. Nah dulu 16 baru 11,5 lalu 11,5 berarti ini 2. Jadi karena ini dikali 0,2 kita tanya Google aja. 3 dikali 0,2 itu 4,6. Lalu kalau 4,6 kalau dikali berarti 16 tambah 4,6 tambah 6,9 ini 27. Nah ini karena pemenuhan ke bawah dan nilainya karena lebih kecil dari 59, hasilnya adalah A grade nya. Coba kita masukkan lagi nilainya 100. Nah grade nya A. Coba kalau kita buat nilainya itu lebih besar dari 100, 10. Nah nilainya E. Hasilnya tidak sesuai seperti yang seharusnya karena batas nilai maksimumnya adalah 100. Oke, lalu untuk soal yang pertama mungkin itu saja. Tutup, saya beri kembali batasnya seperti yang di awal tadi, yang ini di sini saja. Nah sudah tes, nah sudah sesuai. Coba masukkan banyak data mahasiswanya secara sekaligus. Pertama nama saya Rafli, nilainya tugas 8, tes 88, UAS 97. Dan yang kedua saja, tugas 56, tes 87, UASnya 79. Lalu yang ketiga buku 88, 78, 76. Nah 82 itu A. Nah dia masih lebih dari 80. Kalau 69 itu C. Kita lihat C ya, dia langsung kecil dari 70 namun lebih besar dari 59. Yep, dia dapatnya C sesuai dengan yang lain tadi. Tapi sebelumnya saya ingin modifikasi sedikit bagian ini untuk memberikan out and line agar memberikan pembatas tiap-tiap data yang diinputkan. Ini, nah di sini lebih dapat dibaca hingga tiap input dapat dibaca dengan lebih baik. Ya mungkin itu saja untuk yang soal pertama ini. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.